Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat ma'arif dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Banyumas dan di seluruh penjuru Nusantara pada umumnya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, atas segala bentuk kenikmatan yang tiada terkira, yang kita rasakan, yang kita terima, sehingga sampai saat ini kita masih dapat beraktivitas, kita masih dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk kita semakin bertakarrub, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi khususnya di dalam bulan suci Ramadan, melalui ibadah shaum, melalui ibadah tadarrus, melalui qiyamul lail dan seterusnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa dan mampu menjalankan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, amaliyah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar Ma'arif NU Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Negara Indonesia sebagai salah satu negara besar yang ada di dunia ini meraih kemerdekaan begitu berat, begitu panjang, begitu lama negara kita menanti kemerdekaan. Ratusan tahun, bahkan tidak kurang dari 350 tahun atau 3,5 abad negara kita dijajah. Mulai dari Portugis, Belanda, sampai dengan Jepang. Sampai pada akhirnya, pada titik mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan seluruh pejuang-pejuang ini tidak lepas dari peran para ulama, peran para kiai, peran para santri di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu banyak pejuang-pejuang kita, banyak pahlawan-pahlawan kita berasal dari santri, berasal dari pondok pesantren, berasal dari para ulama. Karena apa? Pada zaman penjajahan, pada zaman kita berjuang merebut kemerdekaan, negara ini belum terbentuk. Negara ini belum menjadi sebuah negara yang utuh seperti halnya sekarang ini. Belum punya kekuatan militer. Maka salah satu yang mendorong, menyemangati perjuangan bangsa Indonesia adalah para ulama tentu. Setelah meraih kemerdekaan, para ulama kita, para kiai kita terus berjuang, khususnya di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau mungkin lebih jelasnya adalah peran beliau-beliau para kiai kita, para ulama kita di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam mendidik anak-anak Indonesia. Sampai dengan saat ini tidak pernah lepas dunia pendidikan kita dari yang namanya para ulama, khususnya yang berasal mungkin dari pondok-pondok pesantren atau dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau mau kita tengok sepintas
ulama ini merupakan seorang sosok, seorang figur yang tidak asal-asalan orang itu menyebutnya. Dilihat dari namanya saja, ulama itu berasal dari kalimat alimun, yang berarti orang yang mengetahui, orang yang pandai, orang yang mendalami, alimun. Dan ulama adalah bentuk jamak dari kata alimun. Label ulama ini tidak serta-merta ditempelkan kepada seseorang. Karena apa? Karena orang masuk kategori alim, kategori ulama itu memiliki syarat, memiliki ketentuan, dan ada kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang. Apa saja misalnya orang itu ketika dikatakan ulama, ketika dia mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu agama Islam. Orang ketika belajar baru sebentar, 1-2 bulan, walaupun terlihat pandai, walaupun ketika berpidato itu berapi-api, tapi belum tentu orang tersebut masuk dalam kategori ulama, kategori alim. Karena apa? Disebut ulama, disebut alim, itu ketika mendalami ilmu agama. Kriteria lain adalah melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini baru disebut ulama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang semakin tahu tentang Allah, orang semakin tahu tentang kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang ilmu-ilmu Allah, niscaya orang itu akan semakin takut kepada Allah. Orang tidak mudah mendustakan sesuatu, tidak mudah mengingkari orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain ketika semakin tahu bahwa betapa agungnya Allah, betapa luas ilmu-ilmu Allah. Sehingga ketika orang semakin banyak belajar, tentu akan semakin memahami. Dan ketika semakin memahami, maka akan semakin takut pula kepada Allah. Takut apa? Takut ketika orang tersebut atau kita tidak mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Dan takut ketika kita tidak mampu atau bahkan tidak ada usaha untuk menjalankan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Yang selanjutnya adalah memiliki akhlak yang mulia. Dikatakan alim, dikatakan ulama. Ketika memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki karakter yang baik. Sehingga orang itu disebut ulama ketika mampu menjadi teladan, mampu menjadi contoh. Jangan hanya bisa memberi contoh saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah menjalani apa yang dicontohkan. Kalau hanya membelajarkan itu mungkin tidak terlalu sulit, tetapi ketika bersama-sama mengamalkan, ini butuh perjuangan, butuh energi, dan butuh kekuatan. Sehingga tidak mudah bagi orang melabelkan dirinya atau begitu saja diberikan merek atau kalau produk itu merek, diberikan platform bahwa dia adalah seorang ulama. Apalagi ketika orang itu belum mampu berjuang, belum mampu mencipta karya yang itu dibuat untuk kemaslahatan umat. Apa yang dilakukan, apa yang diabdikan, itu adalah untuk masyarakat, untuk agama, untuk negara. Nah, makanya terus terang di akhir-akhir ini, kita ini merasa miris, kita merasa prihatin. Banyak orang yang kemunculannya itu tiba-tiba, bahkan begitu muncul sosok tersebut
kemudian disebut sebagai ulama, atau dengan mudahnya mereka itu juga mengaku sebagai ulama. Ya, pantaslah Gus Dur Al-Maghfurlah, beliau dulu pernah ngendika, kalau pada saatnya nanti akan banyak yang muncul di media, muncul di televisi, muncul di berbagai tempat-tempat umum, orang yang diberi gelar ulama, yang diberi gelar kiai, diberi gelar ustadz, mungkin hanya orang yang memiliki ilmu pas-pasan. Tetapi banyak dari kalangan ulama-ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita, yang mereka berjuang secara tulus, berjuang di kampung, ngulang ngaji, tidak ada hentinya, tidak mengenal waktu, sepanjang hayatnya diabdikan untuk membina umat, untuk membimbing umat, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk membelajarkan ilmu agama kepada umat, kepada santri-santri. Tetapi mereka tidak mau atau bahkan tidak dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat karena perannya mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau kiai kampung pulang ngaji di kampung ngajar, itu hal yang biasa. Di musola, di masjid, itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu diviralkan, tidak perlu kemudian masuk ke media sosial. Nah, ini justru yang terkadang menjadi celaka bagi kita, celaka bagi umat kita. Ketika yang menjadi panutan, yang menjadi contoh adalah figur-figur yang kurang tepat. Mohon maaf, kalau hanya orang yang pandai berbicara, mungkin sangatlah banyak. Orang yang pandai menciptakan sesuatu yang terlihat bagus, mungkin banyak. Tetapi orang yang betul-betul menguasai keilmuan, mendalami tentang keilmuan agama, mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan seterusnya. Ini sungguh tidak terlalu banyak. Terlebih lagi hari ini, ulama-ulama sepuh kita sudah banyak yang berpulang, sudah banyak yang wafat. Sehingga yang sekarang ini muncul di permukaan, muncul di televisi, muncul di media, justru mereka-mereka yang hanya belajar mungkin tidak menguasai atau belum menguasai sepenuhnya, tetapi sudah dengan mudahnya mereka menyalahkan, mereka menganggap yang lain itu keliru, menganggap yang lain itu sesat, menganggap kelompok lain, umat yang lain itu menjalani bid'ah dan seterusnya. Hal ini yang kemudian sering menimbulkan kegaduhan. Kalau panjenengan semuanya kepingin membuktikan, silahkan. Bisa dibuka di medsos bahwa mereka-mereka yang muncul di sana, ya tentu yang kita kenal dengan ustadz-ustadz yang memang laris berbicara di berbagai media atau di berbagai tempat-tempat, di kampus, di majelis-majelis tertentu, yang mungkin secara keilmuan masih sangat pas-pasan. Ya, kalau hanya menyampaikan apa adanya seperti itu. Ketika apa yang disampaikan kemudian sampai kepada menyalahkan, membidnahkan, bahkan mensyirikkan amaliyah kita. Inilah yang sangat keliru. Kaum muslimin, keluarga besar Ma'arif yang berbahagia, sudah mestinya kalau seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, di samping memiliki ilmu, di samping mendalami ilmu, juga mampu dan mau mendidik, membelajarkan ilmunya kepada para santrinya, kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar. Baik yang dia profesinya sebagai guru maupun yang tidak sebagai guru, ketika dia memiliki ilmu yang memang betul-betul ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat, maka kewajiban seorang alim, kewajiban seorang ulama adalah mendidik.
membelajarkan ilmu kepada para santri. Sehingga tugas pokok atau peran pokok dari ulama adalah mendidik, mencerdaskan, serta membina masyarakat sekitar, khususnya para santri-santrinya. Sehingga sekali lagi tidak mudah orang itu mengklaim, apalagi sampai mengaku-ngaku dirinya sebagai ulama, kalau dia belum mampu membelajarkan, belum mampu mendidik, belum mampu menjadi teladan bagi para generasi-generasi berikut. Maka akan lebih baik ketika kita itu dikatakan sebagai santri yang senantiasa belajar, senantiasa berusaha untuk mendalami ilmunya, serta berusaha untuk meniru, meneladani figur-figur panutan-panutan ulama kita. Sudah jelas ulama-ulama kita yang berjuang di negara ini. Sampai yang sekarang ini beberapa ulama-ulama kita diberikan reward, diberikan penghargaan oleh negara. Berupa apa? Berupa pahlawan atau gelar pahlawan nasional. Seperti halnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hashim, dan kemarin belum lama juga Al-Maghfurullah Haji Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara kita kepada beliau, kepada para ulama kita, para pendidik-pendidik bangsa, kepada suri toladan-toladan kita semuanya yang sudah jelas-jelas kiprahnya, sudah jelas pengabdiannya di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam mendidik anak-anak bangsa, di dalam membina serta memberikan ilmunya kepada para santri-santri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadi pintas tentang peran ulama-ulama kita, atau sesungguhnya siapa yang disebut sebagai ulama dan apa sebetulnya tugas ulama, yang tidak lain tidak hanya adalah memberikan pendidikan, menyalurkan ilmunya, cerdaskan anak-anak bangsa, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk golongan orang-orang yang senantiasa meneladani karakter, meneladani sifat-sifat yang baik, bagaimana yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.